juga mewacanakan penulisan ulang sejarah versi negara yang menghapuskan berbagai kasus-kasus pelanggaran berat di Indonesia di masa lalu yang kebanyakan juga terjadi di masa Orde Baru. Di sisi lain, Fadlizon juga baru saja disahkan menjadi ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berkaitan dengan wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan. Ini akan kalau teman-teman lihat banyak buku-buku di sini, misalnya saja ada satu judul buku yang bagus banget yang negara Indonesia bicara soal penghancuran gerakan di sejarahnya Orde Baru terbukti banyak menjadi kasus pelanggaran berat yang sampai saat ini belum diselesaikan sampai tuntas dan diusut sampai tuntas. Jadi masyarakat di sini sudah berkumpul untuk memprotes pernyataan-pernyataan tersebut, termasuk juga menuntut Fadlizon untuk meminta maaf, terutama kepada korban dan perempuan yang menjadi korban di kasus perkosaan masal Mei 98 atas pernyataannya yang mengatakan bahwa perkosaan masal Mei 98 hanya rumor begitu, karena sudah ada berbagai bukti, berbagai data, penelitian maupun laporan dari lapangan yang membuktikan bahwa kasus tersebut benar-benar terjadi, bahwa perkosaan masal Mei 98 benar terjadi dan karena kalau bukan kita yang teriak lantang, kasus ini atau pelanggaran sejarah akan secara spesifik menyasar perempuan dan perempuan dari faktanya. Kalau kita tahu juga sebenarnya proyek penulisan ulang sejarah resmi masyarakat ini, di sini berkumpul kalau kita kembali, dia juga salah satu proyek strategis yang dibuat sama Soeharto. Jadi Soeharto memang juga punya keterlibatan bersama militer dalam melakukan genosida, semua yang dianggap dekat dengan gerakan kiri waktu itu dibantai habis-habisan. Dan kita tahu ada jutaan korban yang mungkin banyak jutaan juga lainnya yang nggak tercatat. Jadi banyak dosa yang dilakukan oleh Soeharto mulai dari 65, dan dia melakukan proyek depolitisasi dengan sejarah selama 32 tahun. Salah satunya juga menghapus sejarah gerakan perempuan. Banyak sekali tidak secara resmi, dan itu kita dapatkan di ruang alternatif, bukan di ruang SD, SMP atau ruang-ruang kurikulum yang disediakan sama negara. Maka dari itu tadi aku sepakat banget sama yang dibilang juga ya sama Jen. Kalau kita di sini mau mengajar Fadlizon karena dia selalu asgun soal sejarah, bahkan deny dan menyangkal pemerkosaan Mei 98. Dari penghancuran Gerwani sampai banyak pembunuhan juga terhadap gerakan perempuan dan juga penghancuran perempuan, tubuh dan gerakan perempuan di 98. Kita tahu ya ada tim gabungan pencari fakta yang sudah menemukan banyak sekali fakta yang ditemukan pada pemerkosaan Mei 98. Nah, pada pemerkosaan Mei 98 itu ada rilis dari tim pencari fakta juga, ada sekitar berapa seratusan korban, dan itu tidak diakui. Katanya itu adalah mitos dari masyarakat sipil atau aktivis HAM. Masalahnya adalah ini bukan perkara sejarah, bukan milik aktivis HAM, tapi sejarah yang benar emang gitu adanya. Aku jadi ingat ya, salah satu banyak juga buku-buku sejarah kritis yang bilang kalau sejarah itu adalah alat kekuasaan. Jadi siapapun yang memegang sejarah, maka dia bisa saja punya dua opsi, yaitu untuk melanggengkan kekuasaan atau yang kedua adalah untuk meruntuhkan kekuasaan. Pertanyaannya, kita di masyarakat sipil mau yang di mana di kondisi kekuasaan hari ini? Tentunya kita mau yang di bagian meruntuhkan kekuasaan. Makanya proyek penulisan ulang sejarah resmi ini harus kita tolak sama-sama, karena kalau dia dipegang oleh kekuasaan yang sekarang, dia akan melanjutkan dan melakukan pemutihan terhadap dosa-dosa Orde Baru. Karena itu proyek yang ingin dilakukan Prabowo. Proyek jelas yang ingin dilakukan Prabowo mengikuti mertua dia Soeharto adalah proyek depolitisasi, teman-teman. Proyek depolitisasi ini mungkin nggak terlihat jelas ya, tapi dia kalau kita lihat 32 tahun itu yang dilakukan oleh Soeharto, sehingga gerakan kita hari ini juga agak-agak dibanding mungkin gerakan-gerakan yang lain yang tidak dihapus sejarah progresifnya, kita mengalami depolitisasi yang cukup banyak di 32 tahun Soeharto. Dan kalau misalnya hari ini depolitisasi itu ditajamkan lagi dan dimulai lagi oleh Soeharto, kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada gerakan kita ke depan, khususnya gerakan perempuan. Makanya perempuan Mahardika sangat-sangat punya kepentingan untuk menolak penulisan ulang sejarah ini, menolak gelar pahlawan Soeharto, karena terakhir mungkin kita ingat ada salah satu kasus juga ya, buruh perempuan Marsina
itu dosa besar Soeharto juga dan militerisme juga yang sampai hari ini belum diusut tuntas. Maka dari itu kita sama-sama harus menolak segala bentuk pemutihan dosa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Fadlizon. Fadlizon harus, dia mungkin alumni sejarah, tapi aku nggak tahu dia baca sejarah apa di perkuliahan dia, sehingga untuk hal-hal yang secara objektif ada, dia menyangkal itu. Aku nggak tahu di mana dia menaruh muka dia di para akademisi sejarawan lainnya. Itu yang menurutku juga menjadi pertanyaannya. Mungkin memang dia tebal muka dan nggak mau bertanggung jawab sama sekali sama dosa-dosa kebudayaan dan dosa-dosa Orde Baru yang berlangsung cukup lama. Itu mungkin, jadi kita harus sama-sama terus meneriakan ini dan merebut sejarah itu melalui buku-buku, melalui membaca buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis sejarah alternatif, dan kita sendiri meneriakannya dengan lantang hari ini. Itu aja mungkin dari aku kembaliin ke... Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu ke teman-teman Perempuan Mahardika. Tadi coba ngejelasin gimana banyak dampak dari, kurang lebih imajinasi dampak ketika ada penulisan ulang sejarah resmi akan jadi banyak di aksi hari ini, peristiwa di masa lalu yang akan coba dihilangkan. Tapi juga ada teatrikal, nanti akan ada teatrikal, kemudian ada lapak baca. Gerwani, gitu, yang di sini ada banyak sekali buku yang menyampaikan tentang narasi juga sejarah aku mau panggil dari Indonesia, baik dari tahun 65 sampai 98 dan sebelumnya atau seterusnya, yang berpotensi tidak akan muncul di narasi sejarah versi negara yang telah direvisi begitu. Jangan diam. Selain itu juga ada patung Bagi di sini, tolak penulisan ulang sejarah yang juga dibawa oleh teman-teman atau oleh masa koalisi. Oke, silakan. Sebagai tanda simbolis atas kondisi rezim siang saat ini. kawan-kawan. Hidup korban, jangan diam. Ya, perkenalkan, saya Daniel Winarta dari LBH Jakarta. Saya seorang Tionghoa. Mata saya sipit, kulit saya agak putih-putih gitu. Kawan-kawan bisa mengidentifikasi saya sebagai seorang Tionghoa. Dan memang saya seorang Tionghoa. Sebagai bagian dari suatu komunitas Tionghoa, kami punya semacam trauma kolektif. Ada hal-hal di masa lalu yang sampai sekarang masih membekas, bahkan kepada saya yang belum lahir ketika tahun 98. Peristiwa perkosaan massal 98 dan juga operasi militer 13 sampai 15 Mei 1998 merupakan puncak dari diskriminasi terhadap kaum Tionghoa dan kekerasan negara kepada warga negaranya. Setidaknya tercatat 85 orang perempuan menjadi korban perkosaan. Yang mana itu masih yang tercatat. Angka yang tidak tercatat saya yakin jauh lebih banyak. Dan bagi saya, tindakan itu adalah tindakan yang sangat biadab, menyedihkan sekaligus menimbulkan luka yang mendalam. Bagaimana teman-teman tahu kalau kita baca laporan TGPF, ada suatu pola dari penyerangan tersebut. Makanya saya sebut itu bukan sebagai kerusuhan Mei 98, tetapi operasi militer 13-15 Mei 1998. Karena ada suatu pola yang terstruktur, ada orang-orang berambut cepak memakai sepatu boots, gitu ya, yang menjadi pelaku atau inisiator, baik itu perkosaan, pembakaran, ataupun hal-hal lain di tanggal 13-15 Mei 1998. Ketika saya SMA, saya bertanya kepada orang tua saya, apa yang kita alami di tahun 98? Ya. Orang tua saya tidak bisa menjawab. Bahkan ia ragu untuk menceritakan kepada saya. Artinya, saya nggak bisa membayangkan seberapa mengerikan kejadian itu. Bagi saya, proyek penulisan ulang sejarah ini hal yang tidak dapat saya terima, setidaknya gitu ya. Kenapa? Karena pernah ada filsuf dari Spanyol yang bilang, kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita akan dihukum mengulanginya. Saat ini negara bukan nggak mau kita nggak belajar dari sejarah,
dia mengubah sejarahnya. Sehingga bagaimana bisa kita belajar dari sesuatu hal yang tidak benar agar hal serupa nggak terjadi ke depannya. Maka kalau misalnya negara tidak memberitahu kepada rakyatnya hal yang sebenarnya, maka kita tidak dapat belajar hal yang sebenarnya, hanya tinggal menunggu waktu, hal serupa akan terulang. Dan itu menjadi teguran yang sangat amat signifikan untuk kita. Gitu ya. Meskipun saya berasal dari komunitas Tionghoa, tapi bukan karena saya Tionghoa, dan juga bukan membuat ini menjadi urusan saya hanya karena saya Tionghoa. Ini kita nggak berbicara soal rasial, tapi kita bicara soal semua korban. Ketika kita menolak statement Fadlizon soal perkosaan massal, maka kita bukan hanya sedang bersaudara bersama kaum Tionghoa, tapi juga korban lainnya, korban kekerasan seksual, korban penculikan aktivis, korban tragedi Tanjung Priuk, dan korban-korban lainnya. Termasuk teman-teman kita yang ada di Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM setiap harinya. Jadi kawan-kawan, saya harus katakan bahwa Kementerian Kebudayaan harus dengan segera menghentikan proyek penulisan sejarah yang tidak benar. Sejarah itu memang dia tidak netral, dia pasti berpihak terhadap suatu hal. Tapi yang jelas dia tidak boleh bohong. Dia harus jujur, dia harus mengakui apa yang sebenar-benarnya. Itu yang saya sampaikan. Akhir kata, hidup korban, jangan diam. Hidup korban, jangan diam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari LBH Jakarta, Daniel. Terima kasih. Itu tadi cukup memberikan pesan ya, bahwasanya menegaskan kita harus menolak penulisan ulang sejarah gitu. Karena kenapa? Sejarah itu memang gak harus ditulis, ataupun ketika perlu ditulis itu gak boleh berpihak pada siapapun, dan dia harus benar-benar jujur atas peristiwa-peristiwa apa aja yang sudah pernah terjadi. Nah, oh ya, mungkin untuk teman-teman, karena juga situasinya cukup panas ya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang sebelah sana gitu, kalau misalkan agak kepanasan bisa agak merepet ke sini, kita perpanjang aja gitu, karena setelah ini kita akan coba ambil. Oh ya, teman-teman di sini pada bawa buku semua nggak? Oke, bagus. Untuk teman-teman yang terus bawa buku. Tapi kalau untuk teman-teman yang kiranya belum bawa buku hari ini nggak apa-apa, teman-teman bisa pinjam di sini. Kita paling bakal baca buku yang teman-teman bawa atau teman-teman yang ambil di sini. Kemudian kita baca bareng, dan kemudian kita bisa sampaikan kira-kira pesan-pesan apa aja yang perlu sampaikan dari buku tersebut. Kita ceritain buku-buku tersebut. Sepakat nggak? Oke. Ayo, mungkin supaya nggak makin agak lama, ini ada beberapa buku juga. Jadi teman kita buat baca buku, silakan teman-teman yang belum bawa buku bisa ambil buku di sini, kita baca bareng. Kurang lebih nanti 20 menit ke depan, setelah 20 menit nanti kita bisa ngecam pernyataan Fadlizon terkait terutama perkosaan pasal Mei 98. Oke teman-teman. Kemudian juga pembantaian atau operasi militer Mei 98 disebutkan, serta kasus-kasus pelanggaran berat HAM lainnya yang terjadi di Orde Baru, dan hendak diputihkan begitu ya melalui revisi penulisan sejarah oleh negara. Selain itu juga mengecam wacana pengangkatan status sebagai karena telah berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa kepemimpinan Soeharto seperti itu. Selain itu juga masyarakat menuntut Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan meminta maaf atas pernyataan yang tentunya sangat menyakiti hati dan perasaan siswa Tionghoa maupun perempuan pada umumnya, serta para korban dan keluarga korban Mei 98 yang pasti mengetahui bahwa kasus perkosaan massal Mei 98 maupun pembantaian dan pembunuhan Mei 98 itu bukan hanya rumor, tetapi betul terjadi dan sudah ada data-datanya. Demikian, saya melaporkan dari titik aksi.